6. Pada part sebelumnya diceritakan, Bin San dan si daya tarik yang saat itu sedang berbicara dan melihat ke arah Hong dan Dewa Petir, yang saat itu masih terbaring dalam keadaan koma. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyi suara alarm, dan diikuti dengan munculnya beberapa dokter, yang masuk ke dalam ruangan tempat Hong dan Dewa Petir dirawat. Ternyata saat itu, detektor kekuatan mental telah mendeteksi adanya gelombang otak yang menandakan bahwa, tidak lama lagi kedua pejuang terkuat itu akan segera bangun dari komanya. Dan benar saja, saat itu terlihat, kelopak mata Hong sedikit bergerak, dan perlahan-lahan mulai membuka matanya. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di kediaman Luo Feng. Terlihat saat itu, Luo Feng yang sedang bersama Su Xin, dan kedua anaknya yang tampak sedang menonton televisi. Di sela itu terdengar, handphone Luo Feng berdering, yang menandakan ada panggilan masuk. Melihat nomor yang ditampilkan di layar handphonenya, Luo Feng pun seketika terkejut. Sementara Su Xin yang melihat ekspresi Luo Feng, ia pun langsung berkata, "Ada apa? Siapa yang menelpon?" tanya Su Xin dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah nomor pimpinan Hong," sahut Luo Feng sambil mengerutkan keningnya, dengan ekspresi curiga, mengingat saat ini Hong dan Dewa Petir masih terbaring dengan keadaan koma. "Siapa yang berani menggunakan ponsel milik pimpinan Hong?" ucap Su Xin yang juga curiga dengan panggilan tersebut. Sementara Luo Feng, ia pun segera menerima panggilan tersebut dengan rasa curiga dan penasaran. Dan tiba-tiba, alangkah terkejutnya Luo Feng, saat mendengar suara yang sudah sangat familiar di telinganya, yang tidak lain, adalah suara Hong. "Pimpinan?" ucap Luo Feng yang sangat terkejut, bahkan Su Xin yang ada di sampingnya pun, langsung memandang dengan mata terbelalak, mengingat Hong yang telah koma selama 2 tahun, sekarang sudah terbangun, dan ini tentunya akan menjadi berita yang mengguncang bumi. "Aku baru saja terbangun, begitupun Dewa Petir, yang juga telah bangun. Dan kami berdua sangat terkejut, saat mengetahui hal-hal yang telah terjadi sejak aku dan Dewa Petir terbaring koma. Kami berdua sangat berterima kasih padamu, karena telah menyelamatkan hidup kami dan seluruh umat manusia," ucap Hong dengan suara dipenuhi dengan kebahagiaan yang dalam. "Jika kamu punya waktu luang, datanglah ke sini," ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Baiklah, aku akan segera datang," sahut Luo Feng, sambil mengangguk pelan. "Baiklah, aku dan Dewa Petir akan menunggu kedatanganmu," ucap Hong sambil tertawa. Setelah Luo Feng menutup panggilan tersebut, Su Xin pun langsung berseru, "Syukurlah Hong sudah kembali," ucap Su Xin yang terlihat sangat bahagia. "Ya, Dewa Petir juga telah kembali," ucap Luo Feng lalu kembali berkata, "Sekarang aku akan pergi untuk menemui mereka, dan mungkin aku akan kembali larut malam nanti." "Oke, tidak apa-apa," sahut Su Xin sambil mengangguk. Singkat waktu, setelah berpamitan pada keluarganya, Luo Feng pun langsung melesat terbang menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, yang dengan cepat meninggalkan kota markas Jiangnan, menuju markas Aula Bela Diri Jixin. Saat sampai di bagian luar markas Aula Bela Diri Jixin, ternyata tempat itu telah dipenuhi dengan jet tempur dari berbagai organisasi. Saat melihat kedatangan Luo Feng, para penjaga di markas pun langsung memberi hormat padanya. Sementara Luo Feng, ia dengan cepat melangkah memasuki pangkalan, di bawah arahan personel pangkalan, dia pun diantar menuju ke sebuah ruangan khusus, yang di dalamnya ada Hong dan Dewa Petir telah menunggu kedatangannya. Melihat Luo Feng yang baru memasuki pintu ruangan, Hong dan Dewa Petir pun langsung berdiri, lalu melangkah ke arahnya. Di saat yang sama terdengar, Dewa Petir tertawa lalu berkata, "Hahaha, Luo Feng, aku benar marah, karena kamu benar-benar telah membuat nama besar untuk dirimu sendiri," ucap Dewa Petir yang masih tertawa keras. "Tapi tak mengapa, karena kamu telah menyelamatkan hidupku, maka aku akan membiarkan masalah ini," ucap Dewa Petir. "Luo Feng, kulit saudara kedua benar-benar tebal, jadi jangan turunkan dirimu ke levelnya," ucap Hong pada Luo Feng, membuat Dewa Petir langsung menatap ke arah Hong. "Iya, aku bisa mentolerir perilaku seperti ini, tapi aku tidak akan merendahkan diriku sebanyak itu," ucap Luo Feng dengan tegas, membuat wajah Dewa Petir memerah. "Sial, kalian berdua telah bekerja sama untuk mengejekku," ucap Dewa Petir menatap dengan marah, membuat Hong dan Luo Feng tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat ekspresi Dewa Petir. "Sudahlah, ayo semua duduk," ucap Hong memerintahkan. Di bawah instruksi Hong, Luo Feng dan Dewa Petir pun langsung duduk,
ketiganya adalah tiga petarung terkuat di bumi. Sesaat kemudian terdengar, Dewa Petir berkata, Luo Feng, setelah aku mengetahui kejadian tentang Sagon Nehru yang ingin menduduki posisi pimpinan di Thunder Dojo milikku, aku benar-benar marah. Ditambah lagi tentang perampokan dan kekerasan yang telah mereka lakukan pada keluarga dari para pahlawan, yang mengorbankan diri saat insiden binatang bertanduk emas. Orang-orang semacam itu benar-benar pantas mati, ucap Dewa Petir yang tampak sangat marah. Sementara Hong, ia tampak tertawa sambil berkata, kami berdua berterima kasih atas tindakanmu yang mau berurusan dengan Atkin dan sampah lainnya. Karena jika kamu membiarkan orang-orang itu terlalu lama, siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka lakukan. Biarlah mereka digunakan sebagai contoh untuk para elit lainnya, agar tidak melakukan hal serupa, ucap Hong lalu kembali berkata. Luo Feng, sejak terbangun dari koma, aku dan Dewa Petir telah membuat keputusan. Keputusan? Keputusan apa? Tanya Luo Feng memandang dengan curiga pada Dewa Petir dan Hong, mengingat keduanya yang baru terbangun dari koma selama 2 tahun, dan sudah membuat sebuah keputusan. Luo Feng, Hong dan saya telah memperoleh informasi dan sejarah dari reruntuhan kuno, dan bahkan saat kami telah dapat membuat perangkat lunak terjemahan, kami mendapati banyak informasi tentang alam semesta, ucap Dewa Petir dengan ekspresi wajah serius. Setelah berhenti sejenak, Dewa Petir pun kembali berkata, di alam semesta yang luas, ada begitu banyak planet dan sistem yang kuat, termasuk planet kita yang disebut oleh ras alam semesta dengan sebutan Bima Sakti, yang merupakan bagian dari kekaisaran Silver Blue. Untuk planet tanpa pemilik seperti planet kita ini, saat kita ditemukan oleh ras kuat dari alam semesta, maka itu akan menjadi mimpi buruk, lanjut Dewa Petir dengan ekspresi yang makin serius. Sementara Hong, ia pun mengangguk, tanda membenarkan ucapan Dewa Petir. Benar, itu akan menjadi mimpi buruk. Jika planet ini ditemukan oleh ras kuat di alam semesta, kemungkinan besar semua manusia di bumi bisa menjadi budak dan diperjualbelikan, dan setelah itu, planet kita akan dijual kepada makhluk kuat lainnya, ucap Hong mencoba menjelaskan. Sementara Luo Feng, ia pun mengangguk setelah mendengar penjelasan dari kedua orang yang sangat ia hormati itu. Dan mengenai masalah ini, Luo Feng sangat jelas tahu, status dan kedudukan di alam semesta, dan beberapa ras dan klan manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, semuanya didasarkan pada persaingan, berdasarkan penyaringan dengan tingkatan kekuatan. Yang dimana, yang terkuat akan bisa mencapai status tinggi, dengan pangkat dan gaji tinggi. Sementara yang lemah, akan menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti perbudakan, pikir Luo Feng saat itu. Di sela itu terdengar, Hong kembali berkata, binatang bertanduk emas mungkin sangat kuat, tapi karena dia sendirian, hingga kita bisa bertahan dan melawannya. Namun, lain halnya dengan kekuatan besar dari alam semesta, yang dapat dengan mudah mengerahkan armada antar bintang yang dapat menyerang kita kapan saja. Jika itu terjadi, kita bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik, ucap Hong dengan ekspresi serius. Mendengar ucapan itu, Dewa Petir mengangguk lalu berkata, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah, terus berlatih agar membuat diri kita menjadi lebih kuat. Karena hanya dengan cara itulah kita dapat melindungi rumah kita, ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, hati Luo Feng sangat berat, karena pengetahuannya tentang alam semesta, jauh melebihi Hong dan Dewa Petir, namun dia tak tahu harus bagaimana untuk menjelaskan pada kedua seniornya itu, mengingat janjinya saat diangkat menjadi murid dari Master Planet Yunmo. Di sela itu terlihat, Hong memandang ke arah Luo Feng lalu berkata, Luo Feng, aku yakin kamu tidak ingin melihat bumi menemui takdir seperti itu kan? Ketua tidak usah mempertanyakan itu, karena aku tidak ingin, ada hal buruk menimpa rumah kita dan keluargaku, sahut Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Dewa Petir pun berkata, karena itulah Luo Feng, datang dan berlatihlah bersama kami, karena di bumi saat ini, hanya aku dan Hong yang jenius dalam hal kemampuan tempur. Sedangkan untuk seorang jenius dalam kemampuan pembaca roh, itu tentu saja kamu. Dengan kata lain, saat ini kita bertiga adalah yang terkuat di bumi, oleh sebab itulah kita harus bersatu, ucap Dewa Petir sambil memandang ke arah Luo Feng, begitupun dengan Hong, yang juga memandangi Luo Feng dengan tatapan serius. Melihat ekspresi serius dari keduanya, Luo Feng tertawa sambil menganggukkan kepala, tanda menyetujui tawaran dari kedua seniornya itu. Melihat Luo Feng yang tertawa sembari menerima tawaran tersebut, Hong dan Dewa Petir pun langsung ikut tertawa. Luo Feng, mulai hari ini, kamu akan menjadi saudara ketiga, ucap Hong dengan gembira.
"Ya, sekarang kamu telah menjadi adik kecil kami," ucap Dewa Petir diselingi tawaannya yang aneh. Sesaat kemudian terdengar, Hong berkata, "Tapi untuk mempercepat kita untuk meningkatkan kekuatan, maka kita harus menggunakan jalur pelatihan yang sangat sulit, dan menerima banyak tekanan, karena dengan berlatih di bawah tekanan, itu bisa mempercepat semua prosesnya," ucap Hong dengan serius, dan diikuti dengan anggukan kepala dari si Dewa Petir. Sementara Babata yang mendengar dan menyimak pembicaraan mereka, ia pun mulai angkat bicara pada Luo Feng. Memang tidak bisa dipungkiri, tingkat pemahaman mereka berdua sangat tinggi, tapi sayangnya, genetik manusia di bumi sebenarnya sangatlah rendah, ditambah lagi mereka tidak memiliki guru. Hal ini membuat mereka seperti orang buta yang menuntun orang buta. Dan walaupun mereka memiliki pemahamannya, namun tanpa guru dan genetika yang tepat, itu sama saja bohong. Dan saya berani bertaruh, keduanya akan membutuhkan 10 hingga 20 tahun untuk mencapai tingkat penjelajah bintang level 9. Namun, bagi seorang pejuang tingkat penjelajah bintang level 9 untuk menembus ke tingkat bintang level 1, itu akan sulit, minimal membutuhkan waktu 50 hingga 60 tahun. Berbeda denganmu, yang dimana saat ini, dunia internalmu sudah berada di level bintang tingkat 3, itulah sebabnya, tubuh manusiamu dapat terus berkembang. Dan meskipun perkembangan tubuh manusiamu masih terbilang lambat, tapi masih jauh lebih cepat daripada mereka berdua, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, pikiran Luo Feng bergerak dan berkata pada Babata, "Babata, bukankah Master Planet Yunmo memiliki teknik dan keterampilan yang dikhususkan untuk para pejuang?" ucap Luo Feng, lalu kembali berkata, "Tolong berikan kepada Hong dan Dewa Petir." Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Planet Yunmo lebih condong menerima murid yang seorang pembaca roh, ditambah lagi semua teknik itu adalah rahasia dari planet Yunmo, membocorkannya bisa dihukum mati, jadi mana mungkin aku memberikannya," ucap Babata dengan tegas. Sementara Luo Feng, ia pun tertawa dalam benaknya, lalu berkata pada Babata, "Babata, guru adalah seorang pembaca roh, yang telah menciptakan beberapa teknik rahasia seperti segel jiwa, 6 pisau, dan menara void, yang semua adalah teknik ciptaannya sendiri, dan itu diperuntukkan untuk seorang pembaca roh. Sementara untuk teknik tempur rahasia, mungkin itu hanyalah hal-hal yang dikumpulkan oleh guru dari orang lain. Jadi, tidak ada salahnya jika memberikannya pada Hong dan Dewa Petir," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Iya benar, tapi semua teknik tempur itu dikumpulkan dengan susah payah oleh guru, yang tidak boleh dibocorkan pada mereka yang bukan murid planet Yunmo," ucap Babata yang tetap bersikeras. Sementara Luo Feng, dalam pikirannya masih terus berusaha membujuk Babata. Namun, Babata tetap dengan keras kepala menolaknya, sampai akhirnya Luo Feng menyadari, bahwa sebuah sistem otomatis yang hidup seperti Babata, tidak akan bisa dipaksa melakukan suatu hal yang di luar program yang telah tertanam di dalam programnya. Dengan kata lain, tidak akan ada cara untuk membujuknya, terkecuali dengan cara menawarkan Hong dan Dewa Petir sebagai murid dari planet Yunmo. Menyadari akan hal itu, Luo Feng pun iseng berkata pada Babata, "Babata, bagaimana jika terima Hong dan Dewa Petir sebagai murid Yunmo, bagaimana dengan itu?" ucap Luo Feng. Mendengar perkataan Luo Feng, Babata tampak terbelalak, namun sambil menganggukkan kepalanya, tanda menyetujui permintaan Luo Feng. Sementara Luo Feng, yang awalnya hanya iseng mengucapkan kalimat itu, ia pun ikut tercengang, karena tak menyangka, akan sesederhana ini untuk membujuk Babata yang dikenal sangat keras kepala. Ditambah lagi saat itu, Babata tampak bersemangat saat berkata pada Luo Feng, "Luo Feng, cepatlah, tawarkan pada mereka, apakah mereka mau menjadi murid planet Yunmo? Cepatlah katakan pada mereka, aku tidak sabar lagi untuk menerima mereka sebagai calon murid, karena aku yakin, mereka akan menjadi murid terbaik, karena keduanya adalah pejuang di level penjelajah bintang, yang memiliki domain mereka sendiri. Dulu, saat insiden binatang bertanduk emas, aku bahkan meneteskan air mata untuk mereka ketika kupikir mereka akan mati. Dan untungnya saat ini, mereka berdua sudah terbangun. Jika dua orang jenius ini berada di semesta lain, orang-orang di alam semesta akan memperebutkan mereka. Dan meskipun Master Planet Yunmo adalah seorang pembaca roh, namun dulu, kekuatan besar di planet Yunmo tidak dapat sepenuhnya dibangun dari para pembaca roh saja, melainkan semua kekuatan itu dibangun dengan bantuan dari para bawahan Master Planet Yunmo, yang sebagian dari mereka adalah para pejuang abadi, ucap Babata yang tampak bersemangat. Sementara Luo Feng,
Ia tampak terlihat serius saat mendengar penjelasan Babata. Melihat Luo Feng yang terdiam dengan ekspresi yang serius, Dewa Petir pun berkata, "Luo Feng, apa yang membuatmu begitu serius?" tanya Dewa Petir menatap Luo Feng dengan mata terbuka lebar, sama halnya dengan Hong, yang langsung memandang ke arah Luo Feng. Mendengar pertanyaan yang diucapkan Dewa Petir, Luo Feng pun menarik nafas dalam, lalu berkata, "Sebenarnya, aku telah mewarisi sekumpulan teknik rahasia dari salah satu sekte kuat di alam semesta, yang diantaranya adalah metode pelatihan untuk pembaca roh, dan juga metode pelatihan untuk pejuang," ucap Luo Feng, yang berkata dengan serius. Mendengar ungkapan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir langsung meledak dalam kegembiraan. Di sela itu terdengar, Luo Feng melanjutkan perkataannya. "Namun, sekte yang saya ikuti melarang untuk membocorkan teknik tersebut pada orang luar, dan saya tidak dapat menentangnya. Dan satu hal ingin aku tanyakan, apakah kedua senior bersedia untuk bergabung dengan sekte yang telah membuatku menjadi kuat?" tanya Luo Feng. "Sekte macam apa itu, dan apa syarat untuk menjadi anggotanya?" ucap Hong yang bertanya dengan serius. "Ya, sekte apa, dan aturan macam apa yang ada di dalam organisasi sekte itu?" ucap Dewa Petir yang ikut bertanya. Sementara Luo Feng, ia pun kembali berkata, "Saat ini, hanya ada aku yang tersisa di sekte itu." Mendengar perkataan Luo Feng, Dewa Petir pun memandang dengan mata terbelalak. "Sial, mengapa kamu tidak mengatakan dari sebelumnya, bahwa di sekte itu hanya kamu yang tersisa? Awalnya aku ingin menolak, karena aku mengira, kalau bergabung dengan sekte itu akan membuat kita menjadi bawahan, ataupun umpan meriam. Tapi, dengan hanya kamu di dalamnya, kami pasti akan bergabung," ucap Dewa Petir. "Iya benar, aku juga ikut bergabung. Tapi Luo Feng, sekte apa yang telah kamu ikuti?" ucap Hong sambil tertawa. "Sekte ini disebut planet Yunmo. Namun, karena seluruh sekte dihancurkan oleh musuh, jadi kita tidak bisa mengungkapkan, bahwa kita adalah anggota planet Yunmo. Karena jika mengungkapkan identitas kita, itu sama saja bunuh diri," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Dewa Petir dan Hong pun saling memandang. "Itu adalah hal yang bagus, jika seluruh sekte dihancurkan, karena itu berarti kita tidak memiliki batasan," ucap Dewa Petir sambil tertawa, dan diikuti Hong tampak tersenyum. Melihat ulah keduanya, Babata pun tampak geram. "Dua orang ini benar-benar cari mati, karena tidak menghormati Master Planet Yunmo," teriak Babata yang mengamuk di dalam ruang virtual, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, Friska di sini pamit.